Gampang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Tetap semangat belajar kapanpun dan dimanapun. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang soal perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Sini sudah ada 4 soal ya. Ini soal pertama, kemudian ini soal yang kedua, kemudian ini soal yang ketiga, dan ini soal yang keempat ya. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi biasakan setiap kita mengerjakan soal, kita baca dulu soalnya ya. Oke, Yudi adalah seorang pengrajin kayu. Untuk membuat 74 meja belajar, Yudi memerlukan waktu selama 37 hari. Jika Yudi bekerja selama 21 hari, banyak meja belajar yang dapat dibuat adalah, oke, ini adalah salah satu contoh soal perbandingan ya. Jadi jenis-jenis soal perbandingan itu seperti ini bentuknya ya. Nah, apakah dia perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nah, kita cross check ya, kita analisis. Kita lihat dulu di sini. Untuk membuat 74 meja belajar, Yudi memerlukan 37 hari. Nah, kalau 21 hari, berapakah mejanya gitu kan ya? 74 aja 37 hari. Kalau 21 hari, harinya makin sedikit. Kira-kira mejanya makin banyak semakin sedikit. Pasti semakin sedikit. Nah, jadi ketika di sini harinya turun, maka hasil mejanya juga turun. Maka ini adalah perbandingan senilai. Maka bisa kita tulis seperti ini. Maka di sini 74 meja belajar adalah X1-nya ya. Maka X1-nya adalah 74 meja. Gitu ya. Nah, kemudian untuk Y1-nya dia adalah 37 hari ya. 37 hari. Nah, kemudian pada kondisi ini X adalah sebagai meja, Y adalah sebagai hari. Yudi bekerja selama 21 hari ya. Nah, maka ini adalah Y2 karena hari. Maka di sini kita tulis Y2. Y2 adalah 21 hari. Nah, seperti itu. Maka dia nanya meja belajarnya berapa pada kondisi kedua ini. Jadi ini adalah kondisi pertama, ini adalah kondisi kedua. Maka X2-nya berapa gitu kan. Nah, ini bisa kita ketahui ya bahwa kalau 74 meja aja diselesaikan dalam waktu 37 hari. Nah, kalau harinya turun, di sini kan harinya turun nih. Nah, maka mejanya pasti turun juga kan? Harinya kan semakin pendek, semakin singkat, maka kualitas mejanya atau banyaknya mejanya semakin turun pastinya di sini. Gitu. Maka karena di sini turun, ini adalah perbandingan senilai. Nah, maka bisa kita tulis kondisinya. Kalau 74 aja ya, 74 aja itu dia butuh 37 hari. Nah, kalau tiba-tiba harinya turun jadi 21, berapakah di sini? Gitu. Maka ini kita selesaikan dengan perbandingan senilai. Maka kita tulis di sini rumus perbandingan senilai. Rumus perbandingan senilai adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 ya. Nah, tinggal masukin aja nilai-nilainya. X1 74 per X2-nya yang ditanya ya, berarti tetap X2 ya. X2 yang ditanya tetap X2. Y1-nya 37. Y2-nya 21 ya. Nah, udah sampai sini tinggal dikali silang. Tinggal kamu kali silang. Nah, berarti nanti kita dapat 74 dikali. Ini saya tulis titik ya, karena titik itu adalah kali. 74 kali 21. Kemudian di sini 37 dikali X2. Kemudian kita dapat 74 dikali 21. Ini 74 dibagi sama 37 sama dengan X2. Gitu ya. Nah, oke, di sini 74 sama 37 bisa dibagi ya.
74 dibagi 37 itu dapatnya 2. Ya, di sini 2. Dapat 2 sini ya. Sini 2, sini 1. Nah, 2 kali 21 itu kan 42. Gitu ya. 42 bagi 1 tetap 42. Maka ini jadinya X2-nya adalah 42. Maka jawabannya yang B, 42 gitu. Oke, gampang ya? Oke, gampang banget. Oke, sekarang nomor 2. Kita baca lagi soalnya ya. Dengan skala 1:600, ukuran kebun Pak Rudi yang berbentuk persegi panjang pada gambar adalah 47 cm kali 31 cm. Luas kebun Pak Rudi sebenarnya. Oke, ditanya luas kebun Pak Rudi sebenarnya. Diketahui bentuknya adalah persegi panjang. Berarti kita harus tahu dulu. Karena ditanyanya luas kebun sebenarnya, kita harus tahu dulu panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa gitu. Maka kita tahu di sini panjang dan lebar pada skalanya, maksudnya panjang dan lebar pada peta di sini harus dikali skala dulu biar dapat yang sebenarnya. Nanti baru kita dapat luas yang sebenarnya. Maka di sini 47 kali skalanya 600 di sini ya, 600-nya. 31 kali 600. Maka dapat kita tulis di sini panjang ya. Panjangnya itu adalah 47 cm dikali 600. Nah, dapat 28.200 ya. 28.200. Ini satunya senti. Gitu. Nah, kemudian lebarnya. Lebarnya itu kan 31 pada peta, 31 cm. Nah, kemudian kita kali sama 600. Nah, ini dapat 18.600 ya. 18.600. Ini satunya senti. Nah, karena dia minta adalah yang luas kebun sebenarnya, dan dia minta satuannya meter, maka ini kita rubah dulu ke meter. Luas kebun sebenarnya dan satuannya meter. Ini kita udah dapat yang sebenarnya, panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, tapi satuan masih senti. Nah, dia minta meter nih. Kita rubah dulu ke meter berarti ya. 28.200 cm jadinya 282 meter. Kemudian 18.600 jadinya 186 meter gitu. Nah, kemudian karena yang ditanyanya adalah di sini luas kebun, di mana luas kebunnya persegi panjang, maka luas persegi panjang. Luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar gitu. Dimana panjangnya 282 meter, 282 meter dikali lebarnya 186 meter. 282 dikali 186 meter dapat 52.452 meter persegi atau pangkat 2. Nah, ingat ya. Kalau meter dikali meter jadinya meter pangkat 2. Dan jangan lupa satuannya ditulis. Selesai. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Wah, gampang banget gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 3 maksud saya ya. Nomor 3. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah bangunan dikerjakan dalam 42 hari oleh 16 orang pekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 21 hari, banyak pekerja yang diperlukan adalah, ini adalah soal perbandingan ya. Nah, cuman apakah disenilai atau berbalik nilai kita cross check ya. Langsung aja nih kita dapat berarti X1-nya sama dengan 42 hari ya. Kalau dia 42 hari oleh 16 orang pekerja katanya ya. Oleh 42 hari oleh 16 orang pekerja. Gitu kan? Nah, kalau dia minta agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 21 hari. Dia minta semakin singkat waktunya, dipendek aja, nggak usah lama-lama gitu ya. Nah, dalam kondisi ini maka X adalah hari, Y adalah orang. Maka di sini X2 nih. Kondisi kedua, X2-nya 21 hari. Nah, maka berapa Y2-nya gitu kan? Nah, gitu kan ya? Nah, kalau di sini, nah sekarang kita analisis ya. Kalau 42 hari aja 16 orang. Sedangkan dia minta jadinya 21 hari aja biar singkat. Maka orangnya makin banyak makin sedikit untuk menyelesaikan sebuah bangunan. 42 hari 16 orang untuk menyelesaikan bangunan.
dia minta waktunya dipercepat jadi 21 hari, maka orangnya makin banyak makin dikit. Pasti makin banyak ya. Maka ketika di sininya turun, ya kan, jadi 21 hari, di sini naik. Nah, maka dia adalah perbandingan berbalik nilai. Gitu. Nah, karena dia perbandingan berbalik nilai, langsung aja kita masukin ke rumus perbandingan berbalik nilai. Di mana perbandingan berbalik nilai rumusnya adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Oke? Nah, kalau udah tinggal kamu masukin nilai-nilainya berapa ya. X1 42, masukin aja 42 per X2-nya 21 sama dengan Y2-nya yang ditanya ya, tetap Y2 per Y1-nya 16. Nah, tinggal kamu. Nah, kalau di sini Y2 yang ada di atas ini yang ditanya, maka 16 tinggal naik ke atas aja. Gitu, biar cepat. Jadi 16 naik ke atas jadinya, maka kondisinya jadi perkalian. Berarti jadinya 21 taruh di bawah ya. 42 dikali 16 dibagi 21. Ini titik kali ya. Titik itu adalah sebuah perkalian. Jadi operasi kali bisa tulis titik, bisa ditulis kali. Sama dengan Y2. Nah, kita tinggal dihitung. 42 bagi 21 bisa ya. 42 bagi 21. Ini dapat 2, ini dapat 1 kan. Nah, 2 kali 16 dapat 32, ya enggak? Nah, berarti Y2-nya kita dapat 32 orang gitu. Itu ya, ini ya. Gitu. Oke, maka jawabannya yang D. Oke, selesai. Gampang banget. Oke, sekarang kita ke nomor 4, nomor yang terakhir ya. Oke, kita baca. Sebuah gedung akan selesai dibangun dalam waktu 90 hari jika jumlah pekerja sebanyak 38 orang. Setelah dikerjakan 18 hari, pekerjaan terhenti selama 54 hari. Kemampuan setiap orang dalam bekerja dianggap sama. Agar penyelesaian bangunan sesuai target semula, tambahan pekerja yang diperlukan adalah, ini dapat dipastikan adalah soal perbandingan berbalik nilai. Jadi, kalau dia konteksnya adalah tentang sebuah bangunan dikerjakan oleh sekian orang dalam waktu beberapa hari, itu udah pasti perbandingan berbalik nilai ya. Karena semakin banyak orang pasti waktunya semakin dikit, dan semakin dikit orang pekerjanya pasti waktunya semakin banyak untuk menyelesaikan bangunan tersebut gitu. Oke, karena di sini yang diminta adalah tambahan pekerja, maka sang kita analisis dulu. Dia katanya 90 hari ya, kemudian terhenti selama 18 hari. 90 hari, kemudian setelah dikerjakan 18 hari, terhenti selama 54 hari. Nah, maka kita cari dulu hari sisanya. Maka bisa kita tulis 90 hari ya, itu dikurang hari yang udah dikerjain 18 hari. Oke. Nah, maka di sini dapat 72 hari gitu. Nah, kata dia udah dikerjain 18 hari, terhenti 54 hari, maka 72 dikurangi 54, kita cari hari sisanya gitu. Jadi 72 hari ini kita kurang 54 karena kan udah terhenti 54 hari. 72 hari kita kurang 54. Nah, maka kita dapat 18 hari. Nah, hari-hari inilah yang kita pakai nih, hari-hari sisanya kita pakai. Nah, maka jadinya di sini adalah X1 sama dengan 72 hari. Nah, kalau 72 hari ini, hari sisa ini diselesaikan oleh sebanyak 30 orang pekerja ya, 38 orang pekerja ya, maka di sini Y1. Y1-nya 38 orang. Nah, kemudian X2-nya, kondisi keduanya adalah hari sisa ini 18 hari ya, 18 hari. Nah, kalau 18 hari kira-kira tambahannya berapa kan ya? Dia nanya tambahannya. Di mana kondisi keduanya kita belum tahu nih. Nah, untuk mencari tambahan itu adalah banyak orang kondisi kedua dikurang banyak orang kondisi pertama gitu ya. Jadi tambahan itu rumusnya tambahan orang ya. Tambahan orang itu rumusnya adalah pada soal ini rumusnya adalah Y2 dikurang Y1. Kondisi banyak orang kedua dikurang banyak orang yang pertama. Maka kita cari dulu si Y2 ini.
Nah, gimana cara cari si Y2? Cara cari si Y2 pakai rumus perbandingan berbalik nilai. Tinggal masukin nilai-nilainya, dapat deh nanti gitu. Dimana rumus perbandingan berbalik nilai adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Masukin nilainya. X1 72, X2 18 ya. Y2 yang ditanya ya. Y1 38 gitu. Nah, karena ini Y2 yang ditanya, maka 38 bisa langsung naik aja. Jadinya 72 dikali 38 dibagi 18 sama dengan Y2. Nah, ini 72 18 bisa dibagi ya. Bisa dibagi, ini dapat 4 ya, dapat 1. 4 kali 38 dapat 4 kali 38 dapat 152. Nah, apakah 152 jawabannya? Bukan ya, bukan 152 karena dia nanyakan tambahan. Kalau tambahan berarti ini. Berarti ini tambahan. Berarti Y2 kurang Y1. Berarti 152 kurang 38. Dapatlah 114 orang. Gitu. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Wah, gampang banget. Gitu ya caranya ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gampang banget.